Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi pada mata kuliah pemrograman website. Di sini kami membuat sebuah website yaitu DigiSkill, merupakan website penyedia layanan pelatihan dan juga pembelajaran digital. Oke, next. Untuk selanjutnya, di sini ada agenda presentasi dari kami, yaitu yang pertama kita akan ada perkenalan dari the team, kemudian ada pengenalan website, ketiga ada metode, keempat ada plan, desain, dan juga develop, kelima ada tahapan, dan juga yang keenam ada finishing. Nah, ini merupakan tim dari kelompok 5 dari kami, yaitu di sini ada Alvina Febrianti dengan NIM 3 digit terakhir 005 sebagai Product Manager, System Analyst, dan juga Front-End Developer. Kemudian yang kedua ada Ferdi Septiawan dengan NIM 3 digit terakhir 028 sebagai front-end developer dan juga back-end developer. Kemudian di sini ada saya, Muhammad Ginanjar dengan 3 digit PIN terakhir 052 sebagai UI UX designer dan juga front-end developer. Kemudian terakhir ada Farhana Sajidah dengan 3 digit PIN terakhir yaitu 054 sebagai sistem analis dan juga front-end developer. Next. Oke, baik. Sebelum memasuki eh, aplikasi website kami, terlebih dahulu kita perlu ketahui tentang latar belakang dari bagaimana kami membuat sebuah website ini. Nah, pada perkembangan zaman ini, teknologi tentunya akan semakin berkembang dan salah satunya bisa ditandai dengan semakin banyaknya platform belajar yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Tetapi masih sedikit platform atau website yang menyuguhkan materi belajar dengan terurut atau dengan terkoordinir. Nah, maka dari itu, kami mengembangkan DigiSkill yang merupakan website penyedia layanan pembelajaran dan pelatihan skill digital. Website yang akan kami kembangkan ini akan menaungi berbagai hal mengenai pembelajaran, mencakup tentang software developer yaitu UI UX designer, front end, dan juga back end. Lalu ada profil atau biodata dari pengguna atau user yang telah atau sudah terkoordinir dengan baik. Nah, selain itu juga terdapat fitur admin yang isinya yaitu CRUD atau CRUD dapat mengelola kelas dan user yang tergabung. Selain kelas dan user juga dapat mengelola mentor. Selanjutnya, nah untuk memanajemen proyek kami menggunakan Trello. Untuk Trello-nya bisa saya share screen. Nah, berikut ini merupakan tampilan Trello untuk manajemen dari proyek kami. Yang pertama ada pengenalan the team, yaitu ada saya Alvina Febrianti, Ferdi, Muhammad Ginanjar, dan juga Farhana. Lalu selanjutnya ada definisi website yang kami buat atau kami kembangkan, yaitu ada DigiSkill dan fitur kelasnya yaitu UI UX class, front end class, dan juga back end class. Selanjutnya di sini kami menggunakan produk backlog, yaitu sebagai pengguna ingin fitur pendaftaran atau regis, lalu sebagai pengguna ingin fitur login, sebagai pengguna ingin fitur homepage atau landing page, sebagai pengguna ingin fitur materi atau pembelajaran, dan juga profile atau biodata. Lalu di sini kami juga menggunakan sprint backlog, yaitu membantu dalam memperlancar dan mengoptimalkan proses belajar keahlian digital agar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu ada juga sprint backlog-nya yaitu fitur materi agar bisa memaksimalkan pembelajaran dengan baik. Nah, di sini juga ada list card yaitu to-do list, in progress, to verify, dan juga sprint down. Di sini kami sudah uh, membuat semuanya dari yang pertama mencari referensi, pembuatan proposal, desain UI UX-nya, lalu front end, back end, dan juga laporan akhir, dan yang terakhir tugas terbaru yaitu artikel ilmiah. Baik, saya kembalikan ke Ginanjar untuk share screen WT-nya lagi. Oke, next. Nah, Ya, baik, selanjutnya di sini kami menggunakan metode penelitian
yaitu Agile dimulai dari analisis, desain, coding, testing, implementasi, dan maintenance, dan juga launch. Untuk analisisnya bisa di slide selanjutnya, di fitur. Nah, berdasarkan dari analisis kami, yaitu kami membutuhkan fitur login dan sign up, itu login dan pendaftaran, bertujuan untuk memudahkan pengguna. Lalu ada fitur homepage atau landing page, fitur materi, profil pengguna, about us, dan juga yang terakhir adalah fitur admin. Selanjutnya, nah di sini ada flowchart dari usernya. Penjelasan dari flowchart user yaitu yang pertama, user diharuskan untuk registrasi dengan mengisi data yang ditentukan agar memiliki akun. Nah, apabila sudah registrasi dan memiliki akun, maka user dapat login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat. Jika berhasil login, user dapat melihat kelas dan daftar kelas. Nah, selanjutnya, jika user sudah mendaftar kelas, user dapat mengikuti kelas. Dan yang terakhir, user dapat logout dari website. Next. Next ada flowchart admin, yaitu yang pertama, admin dapat login dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Dan jika berhasil login, admin dapat melihat tampilan halaman admin. Selanjutnya, jika user admin ini ingin mengatur data, maka klik data yang ingin diatur. Jadi admin bisa menambahkan data, mengedit, menghapus, dan mencari data. Nah, yang terakhir, admin dapat logout dari website. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya yaitu desain. Desain di sini kami menggunakan Figma, jadi sebelum mengembangkan website kami mendesainnya terlebih dahulu dengan menggunakan Figma. Selanjutnya izinkan saya share screen untuk menuju Figma. Nah, di sini kami membuat 3 desain, yaitu ada tampilan lo-fi, hi-fi, dan juga tampilan mobile. Yang pertama ini untuk desain lo-fi seperti ini. Desain lo-fi ini merupakan desain awal yang kami buat, yang dimana berfungsi agar kau bisa mengeksplorasi atau mengevaluasi desain sehingga menemukan desain yang baik. Selanjutnya untuk desain hi-fi. Nah, di sini pada desain hi-fi terdapat beberapa desain. Yang pertama, ada desain untuk tampilan registrasi dan juga login. Desainnya kurang lebih akan seperti ini. Dan selanjutnya ada desain homepage, yang nantinya desainnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada navbar mengenai website kami, yaitu mengenai nama website kami, yaitu DigiSkill. Ini ada home, ada course, ada about us, dan juga ada button masuk dan juga registrasi. Selanjutnya ada hero section, kemudian ada value per section 1, selanjutnya di sini ada value per section 2, dan selanjutnya di sini ada card and grab, selanjutnya di sini ada review dari pengguna, dan selanjutnya di sini ada tampilan footer untuk landing page. Selanjutnya di sini ada tampilan dari detail materi. Detail materi memiliki tampilan seperti ini. Di sini terdapat navbar yang sama, tapi bedanya di sini terdapat profil pengguna apabila pengguna tersebut sudah registrasi dan juga login. Selanjutnya di sini ada hero section. Dan selanjutnya ada detail program yang menjelaskan tentang program, mentor kelas, kurikulum program, tools, dan juga testimoni. Serta terdapat button belajar sekarang. Di sini juga terdapat footer yang sama. Selanjutnya di sini ada desain materi yang nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya di sini ada desain untuk profil pengguna. Untuk profil akan dibagi menjadi dua. Di sini ada kelas saya dan juga setting akun. Untuk kelas saya tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada setting akun. Tampilannya kurang lebih juga seperti ini. Sini yang terakhir di sini ada tampilan about us. Tampilnya kurang lebih juga seperti ini. Desain about us ini merupakan desain yang menampilkan mengenai kami, yaitu pembuat website. Kemudian di sini ada desain untuk admin. Pada desain admin ini kami membuat beberapa tampilan di sini. Ada tampilan user, class, tools, mentor, dan juga materi. Di sini ada salah satu contoh dari tampilan user. Tentunya apabila admin menambah data, di sini desainnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kami membuat style guide yang dimana terdapat beberapa color palette yang kami buat untuk sebagai warna desain website kami. Selanjutnya di sini terdapat tipografi yang dimana berfungsi untuk menata huruf agar serasi pada desain yang kami buat. Selanjutnya di sini ada desain card-card yang juga kami gunakan pada desain kami. Selanjutnya di sini ada desain dari drawdown. Selanjutnya yaitu ada beberapa logo yang kami gunakan pada website kami. Selanjutnya terdapat desain untuk style button. Dan yang terakhir di sini terdapat beberapa text file yang kami gunakan pada desain website kami. Selanjutnya yang terakhir di sini ada tampilan mobile. Untuk tampilan mobile kurang lebih akan seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah desain dengan Figma, selanjutnya ke tahap development. Di sini kami menggunakan beberapa tools, yaitu Visual Studio Code, GitHub, Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP untuk pengembangan dari project kami, yaitu DigiSkill. Nah, untuk selanjutnya, kita akan ke bagian front end dari project kami, yaitu DigiSkill. Ini merupakan struktur program dari kami, eh, di mana di sini terdapat beberapa folder, yaitu VS Code, Asset, CSS, DB, Patch, Script, dan juga CSS. Terakhir ada index.php. Ini merupakan file utama dari kami, yaitu index.php. Kemudian di Patch sendiri kami membagi menjadi ada halaman lagi, yaitu admin, style, materi, dan juga profile. Seperti ini. Nah, untuk tampilan website kami apabila setelah selesai di develop akan menjadi seperti ini. Ini terdapat navbar, kemudian ada hero section, ada button sekarang, kan ada seperti ini. Untuk value version 1, value version 2, kemudian ada card dari kelas yang ada di skill. Kemudian di sini ada eh, kata dari teman-teman yang telah bergabung dengan di skill. Kemudian ada terakhir ada call to action dan ada footer. Nah, selanjutnya di sini juga ada about us dan juga taman masuk dan juga daftar. Nah, untuk About Us sendiri ini merupakan tampilan dari pengembang, yaitu kami sendiri dari Project Program, Ferdi Setiawan, Alvina, dan juga Farhana. Nah, di sini ada terdapat course dari Dropdown, terdapat beberapa course yang ada. Ini akan otomatis bertambah apabila terdapat kelas baru. Selanjutnya kita akan coba untuk daftar akun. Sebagai contoh kita masukkan akun.
dengan nama Siti, username Siti123, email siti@gmail.com, passwordnya 123, 123. Kita daftar, bisa baru ditambahkan. Ini passwordnya yaitu Siti123, untuk passwordnya yaitu 123. Masuk, maka dia akan ke halaman yang setelah login. Di sini akan berubah menjadi avatar yang kosong dan juga nama dari buku yaitu Siti yang telah kita tambahkan sebelumnya. Selanjutnya kita ke setiap kelas. Nah, di sini kita tentukan akan eh, untuk sebelumnya kita akan dapat melihat tampilan My Profile dan juga kelas saya. Nah, untuk My Profile sendiri, ini kita juga bisa mengganti nama, ada profile, alamat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita akan merubah profilnya. Kita masukkan fotonya terlebih dahulu. Ini profilnya. Namanya kita ganti misalnya Ahmad. Kita submit. Akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita ke course ke UX Design. Nah, di sini terdapat detail program, yaitu kita terdapat otomatis scrolling. Apabila kita tekan tentang program, maka akan sesuai dengan sectionnya. Tentang mentor, sesuai, itu juga dan seterusnya. Di sini tentang program, kita menjelaskan tentang program dari kelas tersebut. Kemudian ada mentor kelas, ini merupakan nama kelas, nama mentor kelas dan juga pekerjaannya, serta skripsi singkat, dan juga terdapat foto, serta akun Instagram dan juga akun LinkedIn. Kemudian ini terdapat kurikulum, ini merupakan apa saja yang akan dipelajari pada kelas ini, dan juga ada tools yang akan digunakan, serta testimoni dari setiap user yang telah bergabung ke kelas ini. Nah, sebagai contoh, kita akan bergabung ke kelas ini. Maka kita hanya tekan belajar sekarang di sini. Nah, ini akan ada uh, top up, yaitu apakah Anda yakin. Apabila kita tekan OK, maka diarahkan ke kelas. Jadi ada peningkatan Anda berhasil memasuki kelas. Oke. Nah, maka dengan adanya peningkatan tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman kelas saya. Nah, di sini kita dapat melihat kelas dan juga melakukan penilaian dengan cara beri penilaian. Sebagai contoh, kita lihat kelas. Nah, di sini terdapat materi 1, 2, 3, 4, 5. Apabila kita tekan 1, maka akan muncul seperti ini. Kita play. Nah, di sini juga ada penjelasannya setelah judul dari setiap materi. Nah, kita juga bisa nge-play ke lainnya, seperti itu. Selanjutnya, kita dapat memberikan penilaian, yaitu kita bisa memberikan nama instansinya, dan juga review kelasnya, yaitu sebagai kata-kata berikut. Kita kirim penilaian. Nah, di sini pada course untuk UX design akan otomatis bertambah, yaitu seperti ini. Nah, itu kita juga dapat logout di sini. Kita logout. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai admin. Untuk admin kita dapat masuk ke halaman admin dengan cara username yang telah kita buat yang telah kita setting sebelumnya, yaitu admin dengan password yang telah kita tentukan. Nah, setelah masuk, ini merupakan tampilan dari admin. Di sini terdapat navbar untuk mengecek apakah ada perubahan atau tidak, dan serta ada logout.
Nah, selanjutnya di sini untuk yang di uh, section sebelah kiri terdapat pengaturan users, kelas, mentors, tools, dan juga materi. Nah, di sini user ini terdapat user yang telah bergabung pada kelas di sini. Nah, terdapat ID, profil, nama, kelas, dan juga waktu bergabung. Sementara itu kita juga dapat mencari berdasarkan kelas dan juga namanya. Bagi contoh kita akan cari yang kelas UX designer, kita tekan cari, maka akan otomatis akan terlihat seperti ini. Itu juga bisa dengan namanya. Maka namanya Putra, nah, maka akan kita cari Putra. Kita juga dapat merefresh, maka akan kembali ulang seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan kelas, yaitu ada ID kelas, nama kelas, dan juga tindakan terdapat hapus dan juga edit dari kelas tersebut. Nah, tentunya ada mentor, sama seperti tadi, yaitu kita dapat menambahkan mentor, mencari mentor, ya, terdapat ada ID mentor, profil, nama mentor, pekerjaan, kelas yang diajar, serta tindakan. Terdapat juga tools, sama seperti sebelumnya dapat kita cari toolsnya berdasarkan kelas. Kemudian ada ID tools, nama kelas, icon, nama tools, link, download, dan juga tindakan. Selanjutnya di sini ada materi seperti ini. Kita contohkan untuk menambahkan kelas. Sebagai contoh, kita akan menambahkan kelas baru. Kita tambah kelas. Di sini terdapat data yang harus kita masukkan. Yaitu seperti ini. Sebagai contoh, kita belajar tentang Photoshop mudah. Detail awal kita jelaskan seperti ini. Untuk pembuatan poster. Nah, untuk tabnya kita pilih, kita klik. Di sini kita sudah buat tabel sebelumnya. Kita open. Ini detail kelas kita bisa isi ataupun bisa kosongi. Seperti ini. Untuk kode kelasnya kita dapat masukkan bebas seperti ini. Kita buat kelas. Server telah ditambahkan. Nah, ini tentang belajar tentang Photoshop mudah. Nah, ini terdapat data yang telah kita tambahkan sebelumnya. Kita juga dapat mengedit. Klik edit. Ini kita hapus karena kepanjangan. Kita ganti dengan belajar Photoshop. Kita edit kelas. Data berhasil diubah. Maka di sini berubah juga. Dan di dropdown juga berubah. Kemudian juga di home. Sini akan otomatis tertambah kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk di detail kelas sendiri, maka akan masih kosong seperti ini. Karena kita belum menambahkan detail kelasnya. Selanjutnya kita ke admin page lagi. Nah, kita akan menambahkan mentor untuk kelas dari yang kita tambahkan sebelumnya, yaitu belajar Photoshop. Di sini kita dapat menambahkan mentor. Kita pilih kelas, yaitu belajar Photoshop yang telah kita tambahkan sebelumnya. Nama mentornya seperti Ahmad Yaini. Pekerjaan eh, graphic design, deskripsi, kita isi kosong terlebih dahulu. Kita dapat masukkan fotonya seperti ini. Selanjutnya Instagram kita juga bisa kosongi terlebih dahulu. Kita tambahkan mentor. Oke. Nah, di sini akan ada materi yang kita tambahkan yaitu Ahmad Jaini dengan pekerjaan sebagai graphic design dan kelasnya yaitu belajar Photoshop. Kemudian kita dapat melihat di halaman home di bagian detail kelas, maka akan terdapat mentornya seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan tools. Kita lihat sebelumnya di sini toolsnya masih kosong. Nah, untuk tools kita dapat menambahkan dengan cara tambah tools, kemudian pilih kelasnya yaitu belajar Photoshop. Kita pilih ikonnya. Sini Photoshop.
Nama toolsnya yaitu Photoshop. Linknya kita dapat kosong terlebih dahulu karena kita hanya percobaan tambah tools. Sudah ditambahkan, nah maka akan ada seperti ini. Kemudian di sini kita akan refresh, otomatis akan tertambahkan seperti ini. Kemudian selanjutnya ke bagian materi atau kurikulum. Nah, di sini kita baru memberikan materi untuk setiap kelasnya dengan cara tambah materi. Kita pilih kelasnya yang akan kita berikan materi yaitu belajar Photoshop. Urutan materinya yaitu nomor 1. Dan judul materi dasar Photoshop sederhana. Deskripsinya kita buat bebas. Nah, kita dapat masukkan linknya. Sini saya sudah punya link sebelumnya. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan materi. Bisa ditambahkan, oke. Kita lihat di bawah sendiri. Ini dapat belajar materi belajar Photoshop dengan materinya yaitu dasar Photoshop, ada materi dan juga ada deskripsinya. Di sini kita dapat mencarinya dengan filter yaitu belajar Photoshop, tentang filter maka akan ada. Itu juga pada tampilan detail materi untuk Photoshop ini sudah ada seperti itu. Nah, untuk mengecek materinya seperti apa, kita harus login sebagai user terlebih dahulu. Sini kita akan logout, oke logout, kemudian kita masuk lagi sebagai Siti dan passwordnya sudah 3. Ahmad 123. Nah, contoh kita akan daftar terlebih dahulu lagi untuk memastikan nama yang telah kita buat sebelumnya. Untuk emailnya ida123@gmail.com 123 daftar. Ida satu i ini 123 maka masuk. Nah, ini terdapat akun baru. Nah, apabila kita join ke kelas yang ada sebelumnya yaitu belajar Photoshop. Nah, di sini kita dapat melihat yang telah data kita tambahkan sebelumnya. Seperti ini. Kita dapat belajar tekan belajar sekarang maka akan diarahkan ke kelasnya. Oke. Anda berhasil memasuki kelas. Oke. Nah, ini merupakan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita dapat memberikan penilaian dan juga lihat kelas. Untuk lihat kelas, maka akan ada materi kita tekan. Nah, ini materi yang telah kita tambahkan. Karena sebelumnya kita menambahkan satu materi, maka hanya ada satu materi. Mungkin itu untuk tampilan front end dan juga alur programnya. Next, kita ke bagian back end. Silakan untuk Ferdi Septiawan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai backend atau database dari program kita. Mungkin share screen-nya bisa dinyalakan. Oh ya. Oke, langsung saja kita membahas mengenai PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu. Di sini kita memiliki beberapa tabel, yakni data kelas untuk menampung data data user yang telah mendaftar. Di sini terdapat ID kelas, ID kelasnya, ID user, tanggal pendaftaran, penilaian, administrasi. Selanjutnya kelas. Kelas terdapat nama kelas, bidang kelas, gambar kelas, detail program, kode materi. Selanjutnya login. Di sini terdapat nama, username, email, password, nomor, HP, foto, dan seterusnya. Di sini kita lihat
Ada foto, alamat, provinsi, dan kota. Materi, terdapat ID materi, urutan, kode materi, judul materi, link materi, dan deskripsi materi. Selanjutnya mentor, terdapat kode kelas, nama mentor, foto, kerjaan, pengalaman, Instagram, dan LinkedIn. Selanjutnya tools, nama ada ID tools, nama tools, kode materi, link tools, dan gambar tools. Oke, langsung saja kita membahas mengenai alur program di bagian backend. Yang pertama, bagian registrasi, setelah user memasukkan nama pada form yang telah tersedia seperti nama, username, email, dan password, maka diproses di sini. Jika tombol submit atau register dipencet, maka jalankan function register. Di sini kita lihat function register mengambil hasil dari form tadi, nama, email, password, dan lain-lain, diproses. Dilakukan pengecekan jika username sama, maka muncul error username sudah terdaftar. Lalu ketika password yang dimasukkan tidak sama, muncul konfirmasi password tidak sesuai. Jika kondisi di atas telah terpenuhi, maka jalankan perintah berikutnya, yaitu password dibuat untuk hash atau pengacakan. Lalu kita masukkan pendaftaran ID user yang telah ditambahkan. Lalu mereturn hasil affected arrow untuk memunculkan hasil user baru telah ditambahkan. Selanjutnya untuk login, sama seperti tadi untuk tampilan form. Selanjutnya jika masuk ditekan, maka kita ambil data username dan password. Berbeda dengan sebelumnya, kalau untuk login kita ambil data dari database, kita lihat apakah username sesuai. Jika iya, maka kita ambil data tersebut, kita lakukan pengecekan password. Jika sama, maka kita akan membuat atau mengatur session dari login, ID login, dan nama. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan. Untuk ID, jika ID-nya 20, maka masuk halaman admin. Jika tidak sama dengan 20, maka masuk halaman indeks. Karena ini termasuk halaman user, jadi tidak bisa diakses. Ini halaman admin, tidak bisa diakses oleh user. Selanjutnya, jika kondisi kondisi password verify tidak terpenuhi, maka tampil salah password. Selanjutnya langsung saja ke halaman profile. Sini seperti halaman tadi yang ditampilkan, terdapat form yang muncul mengenai nama, username, email, nomor telepon, alamat, provinsi, dan kota dari user. Dan ketika profile edit dipencet, maka jalankan function edit profile. Kita ambil nama, username, dan lain-lain, diproses untuk melakukan perubahan data. Sini kita cek untuk foto, jika foto tidak ada perubahan, maka menggunakan foto yang lama. Jika ada perubahan, maka kita lakukan cek sekali lagi. Jika fotonya sama dengan keyword string ini atau gambar utama, maka data tidak dihapus atau langsung rubah dengan foto yang baru. Jika data sama, maka fotonya dirubah dan file yang sebelumnya dihapus. Lalu jalankan password verify untuk jika passwordnya dirubah. Selanjutnya query untuk update login. Oke, mungkin buat profile begitu. Selanjutnya bagian detail. Untuk bagian detail, kita querykan terlebih dahulu semua dari kelas, tools, mentor, dan materi. Sehingga ketika bagian penampilan, kita hanya memanggil MySQL fetch
asok dari data tersebut. Jadi kita hanya memanggil data-data yang telah tersedia. Tentunya ada kondisi. Di sini terdapat bagian-bagian di detail, terdapat belajar sekarang. Di situ terdapat kondisi di mana IT 20 tidak dapat mendaftar atau admin tidak bisa mendaftar. Atau jika user belum login, maka tidak bisa mendaftar ke kelas. Kita lemparkan ke arah login.php. Selanjutnya kita langsung ke bagian kelas saya. Kelas saya sama seperti sebelumnya, setelah di query data-data yang telah tersedia di bagian kelas saya, maka dimunculkan langsung di sini. Kita memanggil detail awal, nama kelas, lalu kode materi. Di sini kita buat pop-up modal di dalam sebuah perulangan ini, karena agar kita dapat mengambil kode materi dari setiap penilaian itu. Selanjutnya, kita membahas mengenai materi. Untuk materi sendiri, setelah tombol dipencet atau tombol lihat kelas dipencet atau ditekan, maka kita simpan ID-nya, lalu kita ambil materi yang ada pada database, kita simpan pada variabel materi, lalu kita querykan dengan function query agar kita bisa mengelola atau menampilkan pada bagian sebelah sisi kanan seperti contoh yang tadi dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu logout. Di sini terdapat session untuk menghapus data yang telah login. Di sini ada session unset atau menghapus semua session. Ini terdapat beberapa session untuk menghapus data riwayatnya. Jadi setelah dihapus semua, maka muncul echo atau script tampilan Anda berhasil logout, lalu dilemparkan ke bagian index.php. Oke, selanjutnya bagian admin. Terdapat beberapa function untuk menggunakan atau digunakan pada bagian admin, yaitu bagian tambah kelas, edit, dan hapus. Bagian tambah kelas, kita langsung mengelola hasil post atau ya, data yang dikirimkan ke dalam function berikut, seperti tambah kelas. Kita ambil contoh tambah kelas. Ketika tombol dipencet, tambah kelas dijalankan. Lalu kita ambil nama, judul, detail, dan lain-lain. Lalu kita masukkan ke insert into tabel kelas dengan value tersebut. Lalu kita mengembalikan hasil. Dan jika hasilnya lebih dari 1, maka jalankan perintah user baru telah ditambahkan atau data baru telah ditambahkan. Berikutnya edit kelas. Untuk edit kelas, terlebih dahulu kita querykan data agar data yang sebelumnya dapat ditampilkan, lalu ketika kita merubah atau menekan tombol submit kembali, kita jalankan perintah edit kelas untuk merubah data yang sama ditimpa atau dirubah dengan data yang baru. Sini kita lihat update kelas dengan set nama, detail, thumbnail, detail kelas, kode kelas, dan kita ambil ID yang sama agar tidak terjadi perubahan secara keseluruhan pada data yang telah ada. Selanjutnya, hapus. Ini kita jalankan, kita ambil terlebih dahulu ID dari data tersebut, lalu kita jalankan function hapus kelas. Function hapus kelas. Di sini kita ambil delete from class where ID kelas sama dengan ID.
sesuai yang dikirimkan di sini. Jika ID-nya sama maka hapus data tersebut. Setelah itu jika data yang dihasilkan adalah lebih dari 0 maka data berhasil dihapus. Oke, mungkin segitu saja untuk bagian penjelasan mengenai backend. Saya kembalikan ke teman saya, Ginanjar. Baik, itu merupakan demonstrasi project dari kami yaitu sisi skill dari mulai eh, front end dan juga back end dan jadi juga database. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada project pemrograman website kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.